Halo teman-teman semua, selamat datang di Fraction Edi, memberikan edukasi kimia yang bermanfaat yang pastinya ada di dalam kehidupan sehari-hari. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen koordinasi atau datif, part yang kedua B. Sebelumnya, saya juga sudah membahas tentang part pertama tentang ikatan ion, part yang 2A tentang ikatan kovalen tunggal, dan ikatan kovalen rangkap. Teman-teman bisa klik videonya di pojok kanan atas, atau mengklik videonya, linknya itu ada di deskripsi video. Ikatan kovalen koordinasi ini sangat penting sekali, karena apa? Karena ikatan kovalen koordinasi ini akan berkembang menjadi teori asam basa Lewis, di mana nanti asam basa Lewis itu menggunakan struktur ikatan kovalen koordinasi. Untuk pelajarannya nanti akan dibahas tentang bab teori asam basa. Kita sekarang membahas tentang ikatan kovalen koordinasi yang dilanjutkan dengan ikatan kovalen nonpolar dan polar. Hal-hal yang akan kita pelajari, pertama, apa itu ikatan kovalen koordinasi atau datif? 2. Contoh-contoh senyawa ikatan kovalen koordinasi. 3. Polarisasi ikatan kovalen. 4. Sifat-sifat senyawa ikatan kovalen. Ikatan kovalen koordinasi atau ikatan datif. Ikatan kovalen koordinasi adalah ikatan kovalen yang terjadi pasangan elektron yang dipakai bersama berasal dari salah satu atom yang berikatan. Contohnya di sini ada persamaan di mana atom A punya sepasang elektron atau 2 elektron bereaksi atau bergabung dengan atom B. Atom A-nya ini menyumbangkan 2 elektronnya untuk berpasangan dengan atom B. Tanda panah menyatakan sumber pasangan elektron yang dipakai bersama. Ikatan kovalen koordinat dapat terjadi antara suatu atom yang mempunyai pasangan elektron bebas dan sudah mencapai konfigurasi oktet dengan atom lain yang membutuhkan 2 elektron dan belum mencapai konfigurasi oktet. Yang perlu teman-teman garis bawahi adalah suatu atom yang mempunyai pasangan elektron bebas. Contohnya seperti atom A yang punya satu pasang elektron bebas dan atom B-nya ini membutuhkan 2 elektron dan atom B-nya ini belum mencapai konfigurasi oktet. Amonia atau NH3 dapat berikatan dengan boron triklorida atau BCl3, membentuk senyawa yang stabil. Struktur Lewis yang terjadi yaitu senyawa NH3-nya ini kan sudah memenuhi aturan oktet yang sudah saya bahas di video sebelumnya, ditambah dengan boron triklorida. Boron triklorida ini yang sudah saya bahas di video sebelumnya, dia menyimpang dari aturan oktet karena boronnya ini konfigurasi elektronnya tidak nyampe 8 elektron. Lalu saat amonianya ini bergabung dengan boron triklorida, maka hasilnya seperti ini. Jika diperhatikan secara cermat, diketahui bahwa terjadi ikatan kovalen antara unsur nitrogen dan boron, tetapi kedua elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari nitrogen, sedangkan boron tidak memberikan sumbangan elektron. Ikatan seperti ini disebut ikatan kovalen koordinasi, yang biasa disebut ikatan koordinasi atau ikatan datif. Jadi dapat disimpulkan bahwa ikatan kovalen koordinasi terjadi jika elektron-elektron yang digunakan untuk berikatan berasal dari salah satu unsur yang berikatan. Simpelnya itu, salah satu atom punya sepasang elektron bebas. Karena kan kalau untuk berikatan itu butuh 2 elektron. Contohnya itu seperti nitrogen ini, dia punya 2 elektron yang bebas sehingga nanti bisa berpasangan dengan atom lain. Lalu harus ada atom yang tidak punya elektron bebas. Contohnya boron. Boron kan punya 3 elektron valensi, sudah habis berikatan dengan klor, sehingga dia tidak punya elektron bebas lagi. Jadi nitrogennya ini menyumbangkan ke boron agar bisa berikatan nitrogen dengan boronnya. Jadi seperti itulah yang dimaksud dengan ikatan koordinasi. Pembentukan ion hidronium atau H3O+. Ion hidronium atau H3O+ dibentuk dari molekul air yang mengikat ion hidrogen melalui reaksi H2O ditambah H+ menjadi ion H3O+ atau hidronium. Struktur Lewisnya ditulis sebagai berikut. Pada molekul H3O-nya ini, atom oksigen mempunyai 2 pasang elektron bebas. Kita bisa lihat di sini teman-teman, 2 pasang elektron bebasnya. Sedangkan ion H+-nya ini tidak mempunyai elektron. Untuk teman-teman perlu ketahui bahwa ion H+-nya itu dengan hidrogen beda. Hidrogen kan punya 1 elektron, sedangkan ion H+-nya ini tidak punya elektron. Plusnya ini menandakan dia telah kehilangan 1 elektron. Jadi muatannya ini karena kehilangan muatan negatif atau elektron jadinya positif. Hidrogen kan punya 1 elektron aja, terus tiba-tiba hilang 1 elektron. Jadinya dia tidak punya elektron lagi. Untuk membentuk ikatan digunakan salah satu pasangan elektron bebas dari oksigen sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinat. Ikatan ini bisa dituliskan sebagai berikut. Kita bisa lihat langsung tanda panahnya ini menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat berasal dari atom oksigen. Saya ulangi lagi, sepasang elektronnya ini atau 2 elektronnya digunakan untuk berikatan dengan ion H+. Jadinya terjadi ikatan koordinasi. Sepasang elektronnya ini yang digunakan untuk berikatan dengan ion H+ bisa kita ganti dengan tanda panah ini. Walaupun terjadi ikatan koordinasi, oksigen ini tetap mematuhi aturan oktet. Kita bisa hitung bahwa jumlah elektronnya itu 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8.
Selanjutnya, pembentukan ion amonium atau NH4+. Ion amonium dibentuk dari amonia dan ion H+. Melalui reaksi amonia ditambah ion H+, berubah menjadi ion amonium. Struktur Lewisnya ditulis sebagai berikut. Pada molekul NH3 atau amonia, atom nitrogen mempunyai satu pasangan elektron bebas. Yang ini teman-teman, selebihnya elektronnya itu dipakai untuk berikatan dengan hidrogen. Pasangan elektron tersebut digunakan untuk mengikat ion H+, sehingga terbentuk ikatan kovalen koordinat. Ikatan ini bisa digambarkan sebagai berikut. Sekarang kita lihat yang tanda panahnya ini. Karena kita tulis hidrogen ini berikatan di bawah, jadinya kita tulis tanda panah di bawah ini teman-teman. Intinya tanda panahnya ini menunjukkan pasangan elektron ikatan kovalen koordinat. Sebelumnya itu kan oksigen. Kalau ini yang nitrogen contohnya. Nitrogennya ini, walaupun terjadi ikatan kovalen koordinat dengan ion hidrogen, tetap mematuhi aturan oktet. Kita bisa hitung jumlah elektronnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Contoh lagi, misalnya senyawa SO3 atau sulfur trioksida. Atom sulfur punya jumlah elektronnya itu adalah 16. Jadi konfigurasi elektronnya itu 2, 8, 6. Di mana elektron terluar atau valensinya itu adalah 6. Sedangkan oksigen punya jumlah elektronnya itu 8. Jadi konfigurasinya itu 2 dan 6. Sulfur karena punya 6 elektron valensi, kita tulis struktur Lewisnya seperti ini. Sulfur ini dikelilingi oleh 6 bulatan hitam kecil. Ditambah oksigen kan punya 6 elektron valensi. Jadinya oksigen ini dikelilingi oleh 6 bulatan hitam kecil. Lalu ada angka 3 di depan angka oksigennya ini. Ini artinya adalah koefisien. Oksigen ini, biar sesuai aturan oktet, butuh 2 elektron. 2 elektronnya itu didapatkan dari sulfur. Seperti ini katanya. 2 elektron sulfur diberikan untuk oksigen. Oksigennya juga memberikan 2 elektron, sehingga membentuk ikatan rangkap 2. Agar sesuai dengan aturan oktet, oksigennya ini tidak memberikan 2 elektron kepada sulfur untuk dipakai bersama. Tetapi 2 elektronnya ini hanya didapatkan dari sulfur. Berlaku juga untuk oksigen yang ini. Sehingga ini disebut ikatan koordinat. Seandainya membentuk ikatan rangkap 2, seperti oksigen yang ini. 2 elektron sulfur diberikan kepada oksigen. Oksigen ini juga memberikan 2 elektron, sehingga membentuk ikatan rangkap 2, dan yang atas ini oksigennya juga membentuk ikatan rangkap 2. Totalnya sulfur ini memperoleh 12 elektron, yang artinya sudah melampaui dari aturan oktet, yang konfigurasinya itu 8 elektron. Jadi untuk tetap sesuai dengan aturan oktet, oksigennya ini menerima donor elektron dari sulfur, dan oksigen ini juga menerima donor elektron dari sulfur. Jadi sulfur trioksidanya ini punya satu ikatan kovalen, ikatan rangkap 2, dan 2 ikatan koordinat. Bentuk ikatannya seperti ini, S rangkap 2O, lalu S tanda panah dengan 2 oksigen. Polarisasi ikatan kovalen. Perbedaan keelektronegatifan dua atom menimbulkan kepolaran senyawa. Adanya perbedaan keelektronegatifan tersebut menyebabkan pasangan elektron ikatan lebih tertarik ke salah satu unsur sehingga membentuk dipol. Adanya dipol inilah yang menyebabkan senyawa menjadi polar. Di sini kita bisa lihat bahwa hidrogen ini keelektronegatifannya lebih kecil dibandingkan atom klor, sehingga dia lebih elektropositif dan klornya ini lebih elektronegatif. Pada senyawa HCl atau asam klorida, pasangan elektron milik bersama akan lebih dekat pada atom klor karena daya tarik terhadap elektronnya lebih besar dibandingkan hidrogen. Hal itu menyebabkan terjadinya polarisasi pada ikatan HCl. Atom klor lebih negatif daripada atom hidrogen. Hal tersebut menyebabkan terjadinya ikatan kovalen polar. Jadi karena adanya selisih perbedaan keelektronegatifan yang besar, jadinya menyebabkan terbentuknya ikatan kovalen polar. Itulah kata kuncinya teman-teman. Pada ikatan kovalen yang terdiri lebih dari 2 unsur, sebelumnya kan 2 unsur ya, seperti HCl, sekarang lebih dari 2 unsur. Kepolaran senyawanya ditentukan oleh hal-hal berikut. 1. Jumlah momen dipol. Jika jumlah momen dipolnya itu sama dengan 0, senyawanya bersifat nonpolar. Jika momen dipol tidak sama dengan 0, maka senyawanya bersifat polar. Besarnya momen dipol suatu senyawa dapat diketahui dengan mu sama dengan D kali L, atau D-nya ini bisa diganti dengan Q. Mu itu melambangkan momen dipol dalam satuan dBA atau D. D atau Q sama dengan muatan dalam satuan elektrostatis atau satuannya itu ses. L itu sama dengan jarak dalam satuan cm. Satuan momen dipol adalah dBA atau D, di mana 1 dBA itu sama dengan 3,33 kali 10 pangkat minus 30 coulometer. Momen dipol dari beberapa senyawa diberikan dalam tabel. Kita bisa lihat tabel ini, di mana hidrogen fluorida contohnya perbedaan keelektronegatifnya itu 1,8. Jadi momen dipolnya itu sama dengan 1,91. Perbedaan keelektronegatifan ini kita cari dulu hidrogen ini berapa keelektronegatifannya, dikurangi dengan keelektronegatifan dari fluor. Selisihnya itu perbedaan keelektronegatifannya. Biasanya ada skala Pauling atau skala keelektronegatifannya. Lalu kita lihat HCl
atau asam klorida, perbedaan elektronegatifannya itu 1,0. Jadi momen dipolnya itu sama dengan 1,03. Jadi semakin tinggi perbedaan elektronegatifannya, semakin besar juga momen dipolnya. Maka semakin besar juga kepolaran dari senyawanya tersebut. Sedangkan semakin kecil perbedaan elektronegatifannya, maka semakin kecil juga momen dipolnya, dan semakin kecil juga kepolaran suatu senyawa tersebut. 2. Bentuk molekul. Jika bentuk molekulnya simetris, maka senyawanya bersifat nonpolar. Sedangkan jika bentuk molekulnya tidak simetris, maka senyawanya bersifat polar. Contohnya senyawa yang simetris itu seperti CO2, di mana karbon kiri dan kanannya berikatan dengan oksigen. Jadi itu disebut dengan simetris. CO2 itu atau karbon dioksida merupakan senyawa nonpolar. Contoh senyawa yang tidak simetris contohnya HCl, di mana atom Cl atau klor ini hanya berikatan dengan satu hidrogen, sedangkan yang bagian kanannya ini tidak berikatan dengan hidrogen, jadinya tidak simetris. HCl ini jadinya sifatnya polar. Ditambah lagi kan sudah dibahas sebelumnya, HCl ini punya perbedaan elektronegatifannya, jadi HCl ini bersifat polar. Contoh senyawa ikatan kovalen polar dan nonpolar. Contohnya itu, pertama senyawa kovalen polar itu ada asam klorida, asam bromida, asam iodida, asam fluorida, H2O atau air, dan amonia atau NH3. Kedua, senyawa kovalen nonpolar. Contohnya itu ada hidrogen, oksigen, klorin, nitrogen, CH4 atau metana, C6H6 atau benzena, dan boron triklorida atau BCl3. Praktikum mengetahui kepolaran senyawa. Sekedar tambahan info, misal teman-teman ingin mengetahui kepolaran suatu senyawa itu, bisa melakukan eksperimen ini. Alat dan bahan teman-teman bisa cek langsung. Cara kerjanya itu, pasang buret pada statif. 2. Isi buret dengan air. 3. Gosokkan batang politena pada rambut. 4. Alirkan air dari buret ke dalam gelas kimia, dan dekatkan pada politena pada aliran air tersebut. Perhatikan gambar. Saat teman-teman gosok batang politenanya ini ke rambut teman-teman, batang politenanya ini jadi bermuatan. Lalu saat air dikucurkan dari buret, maka airnya ini akan berbelok mendekati batang politena. Kalau misalnya yang dikucurkannya itu adalah senyawa karbon tetraklorida atau CCl4 yang sifatnya nonpolar atau tidak bermuatan, maka dia tidak berbelok atau lurus saja teman-teman. Teman-teman bisa lihat perbedaan dari gambar A dan gambar B. 5. Ulangi langkah 1 dan 4 diganti dengan pelarut aseton, karbon tetraklorida atau CCl4 dan alkohol. Sifat-sifat senyawa kovalen. Sifat-sifat senyawa kovalen sebagai berikut. A. Pada suhu kamar umumnya berupa gas, misalnya hidrogen, oksigen, nitrogen, klorin, karbon dioksida yang cair misalnya H2O dan asam klorida atau HCl, ataupun berupa padatan. B. Titik didih dan titik lelehnya rendah karena gaya tarik-menarik antar molekulnya lemah meskipun ikatan antar atomnya kuat. Jadi beda sekali dengan ikatan ion yang titik didih dan titik lelehnya itu tinggi. C. Larut dan pelarut nonpolar dan beberapa diantaranya dapat berinteraksi dengan pelarut polar. D. Larutannya dalam air ada yang menghantar arus listrik misalnya asam klorida, tetapi sebagian besar tidak dapat menghantarkan arus listrik baik padatan, leburan, atau larutannya. Sekian video dari saya tentang ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen koordinasi atau datif, part yang kedua B. Untuk teman-teman yang masih ada pertanyaan seputar video ini, teman-teman bisa tulis pertanyaan teman-teman di kolom komentar, dan apabila video ini bermanfaat, teman-teman bisa klik like dan share ke teman-teman kalian, agar teman-teman kalian juga dapat manfaat dari video ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.